Udah berapa lama ini? Dari 2011 berarti Wow, 13 tahun. Iya. Iya, tapi sebenarnya dongeng itu nggak sesulit itu kok, karena modal jadi kita pendongeng itu adalah diri kita sendiri. Yes. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi yang belum terjawab. What's the greatest Indonesian folklore story that you have? Ini karena menurutku juga kadang-kadang kita menghubungkan kalau para pecinta dongeng tuh ya udah dongeng are just for kids, untuk anak-anak aja, padahal sebetulnya kayak kita juga butuh deh sebagai yang luarnya baik-baik saja dalamnya capek, kita butuh didongengi gak sih? Iya, since tadi kita udah disebutkan bahwa ternyata ada dongeng dewasa namanya. Betul, supaya nggak salah tangkap. Nah, Sebetulnya siapa saja yang bisa mendengarkan dongeng, dan sebetulnya dongeng tuh apa sih pengaruhnya untuk kehidupan kita sebagai orang dewasa? benar. Semua orang Iya harus kan? tahu ini. Iya. Kita akan bergabung sama ke teman-teman dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Ada Kak Tiwi di sini, Kurniawati Yuli Pratiwi, dan juga Kak Hendra Bawole, Direktur Festival Dongeng Internasional Indonesia. Halo. 2024. Welcome to Detik Sore, guys. Terima kasih. Terima kasih sudah menerjang Ada yel-yel macetnya. nggak Ada dong, nggak cuma hore-hore. Oh, oke. Nanti kita Tapi sampai itu nanti di akhir Di ya. akhir aja. baiklah. Nanti kalau kita dari sekarang takutnya mau closing di sana. Sama satu lagi kenalin dong. Ini kebawa teman di sini. Iya, hari ini membawa satu bestinya yang juga mampir khusus katanya menerjang kemacetan untuk Detik Sore. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau ini memperkenalkan duduk. Iya, dongengnya anak-anak tapi jokesnya bapak-bapak. Tetap ya. Kan disesuaikan. Disesuaikan. Iya benar. Ya, kan namaku Gala. Gala. Ya. Bunga matahari. Gala dinner kalau aku. Wah, Lucu enak ya, tuh. Gala ini Gala ya. dinner. Welcome to Detik Sore, Yang Gala. agak tebel ya alisnya ya. Oh iya, ini di Extension. treatment di Dokter Solihin. Di dokter. Guys, ini seru banget. Ternyata ada komunitas yang namanya, yang isinya adalah pendongeng-pendongeng di Indonesia gitu. Tadi Eiza udah sempet mention kalau dongeng tuh gunanya tuh ada gitu, nggak sebatas cuma buat cerita. Apa sih? Tuh, banyak banget dong. Apalagi kalau remaja dewasa biasanya buat penyaluran emosi ya. Tadi Mencari validasi, bukan? bukan sih, lebih ke kreativitas. Mencari inspirasi. Iya, betul. Jadi kalau tadi dibilang ceritanya harus seperti apa? Banyak ragamnya. Apakah harus cerita fiksi ataukah bisa dari kisah-kisah nyata juga ya, Kak. Gitu. Apalagi penikmat dongeng itu banyak banget sih, Kak. Dari semua kalangan. Kan? Iya, dan nggak cuma untuk anak-anak aja. Iya, kan remaja, pada dasarnya dewasa semua orang suka mendengarkan cerita. Dulu aku bela-belain banget beli satu produk susu itu supaya dapat ini dongeng Tahu. yang di Iya, tas itu kan. Tahu. Nggak tahu sama siapa tuh sekarang buku-bukunya. Oh, bahkan dulu sempat ada yang itu loh, kalau beli produk dapat CD ceritanya. Oh iya benar. Oh iya, ada, CD-nya ada, juga. Ada juga puppet juga. Ada. Apa juga ya? Walaupun mungkin beda brand ya, tapi juga maksudnya masih brand anak-anak juga. Yeah. Tapi itu adalah bukti bahwa sebetulnya dongeng itu jadi sesuatu yang bagus untuk tumbuh kembang lah gitu ya, untuk anak-anak juga gitu. Kalau anak-anak lebih bisa kelihatan ya untuk Iya. dampaknya, untuk perkembangannya. Karena kan katanya apa yang kita di dewasa ini prosesnya udah dari kita kecil ya, Kak Hendra ya. Betul. Dan sebetulnya cerita ini menurut saya satu hal yang sebetulnya harusnya alamiah. Karena setiap orang pasti butuh cerita. Setiap orang paling pendiam pun di seluruh dunia pun pasti akan ada momen di mana dia pasti bercerita sama seorang. Jadi itu sebenarnya naluri yang harusnya bisa dilepaskan gitu. Tapi anak-anak sekarang masih dengerin dongeng gak sih? Nah, itu dia. Masih dong. Apakah komunitas ini lahir karena ada rasa ingin mengenalkan dongeng kembali ke anak-anak di Indonesia? Ada concern ke situ atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau IOD itu kan kita dari tahun 2011. Nah, jadi di situ founder-foundernya ada Kak Ayo, Kak Aci, Kak Acit, dan Kak Nina, Kak Dita. Nah di situ mereka ya melihat sebuah kebutuhan dongeng itu
banyak manfaatnya, dan apalagi dongeng itu kan hangat. Dia itu mendidik tanpa menggurui dengan cara-cara yang menyenangkan. Dan ditambah Indonesia itu kan banyak sekali ya cerita-cerita yang kita punya dari nenek moyang. Apalagi dongeng salah satu media budaya tertua juga ya Kak Hendra di Betul Indonesia. Nah, karena berangkat dari situ pengen melestarikan, pengen membudayakan lagi dongeng itu. Nah, dibuatlah komunitas Ayo Dongeng Indonesia yang bertahan sampai sekarang sih. Udah berapa lama ini? Dari 2011 berarti Wow, 13 tahun. Iya. Dan berarti apa saja aktivitasnya, kegiatannya? Ayo Kita ada yang reguler bulanan, ada yang tiap tahun nih. Kalau reguler itu biasanya kita tiap bulan selalu sebisa kita ngadain kelas dongeng ataupun dongeng kejutan. Jadi ada pertunjukan dongeng dari relawan-relawan Ayo Dongeng Indonesia. Terus ada kelas belajar dongengnya. Kita ngajak umum ataupun dari internal kita untuk belajar dongeng. Dan kalau agenda tahunan ya kita salah satunya ada ya pertunjukan dongeng spesial, dan ada ya nanti ya hajatan gede kita nih di akhir bulan November, ada Festival Dongeng Internasional Indonesia. Seru banget. Jadi mengenalkan dongeng-dongeng lokal ke khalayak dunia. Itu Atau apa gimana seperti itu apa? konsepnya? Konsepnya itu kita kayak nonton musik tapi kita nonton dongeng seharian. Betul. Jadi ada segmen buat anak-anak. Sambil bobo nggak sih? Bisa. Bisa. Kalau aku sih memang niatannya adalah bawa selimut dan juga popcorn. Iya. Karena kan kita dari cerita yang misalnya folklore, abis gitu kisah ke fabel, abis gitu kisah Bisa. keluarga atau apa. Nah itu kita gitu. pernah bikin konsep itu pas pandemi ya. Betul, Dongeng betul. sebelum tidur. Wah, best jam. Ya Dongeng kan? sebelum Enggak lah. Kebetulan saya music director, jadi saya sebenarnya lahir jadi- tahun 2005. Tapi tahu. Tapi lah. wawasan musiknya Iya, luas ya. bener. Jadi tahu ya. Nggak bisa ngeles. Ya mungkin. Oke, jadi temanya adalah tahun ini mendatangkan justru para pendongeng internasional. Apa gimana? Ya, sudah dari Sebetulnya beberapa iya. tahun ini kita mendatangkan, apalagi tahun kemarin kita ini jadi tuan rumah konferensi pendongeng Sasia ya, FIS. FIS, Oh, betul. tahun seru kemarin. Jadi banyak sekali pendongeng di luar sana berkunjung ke sini untuk konferensi lalu mengikuti festival gitu. Jadi memang tiap tahun kami mengusahakan ada ya. Iya, sesuai dengan namanya kan Festival Dongeng Internasional. Jadi sudah dipastikan harus ada pendongeng internasionalnya, dan itu sebetulnya ajang bagi kami sih ajang untuk bertukar cerita Budaya dan bertukar budaya, karena kita akan amazed kok melihat pendongeng dari luar negeri dengan gayanya mereka masing-masing, atau bahkan ada yang menggunakan bahasa asli mereka masing-masing. Akhirnya kita kenal banyak hal tentang mereka sih. Dari negara mana aja itu, Kak? yang tahun ini. Tahun ini boleh. Tahun ini Tahun ini kita paling jauh dari Afrika. Ya, Oh, Wow. which country of Africa? Afrika. Nah, itu dia. Itu dia. Berapa banyak negara yang biasanya tergabung atau Kalau tahun ini kita ada 3 pendongeng internasional. Betul. Tapi kita pernah 5 gitu, tergantung pendongeng yang available aja. Betul. Apa sih dongeng favorit kalian sepanjang masa? Cerita dong. Dari masing-masing, dari Kak Tiwi, dari Kak Hendra. Aku berpikir dulu, apa ya? Banyak banget Apa? soalnya. Kayak the greatest story that Indonesia ever had Tapi gitu. fun fact ya, dulu pas SMP aku tuh pernah menang lomba storytelling dalam bahasa Inggris gitu. Dongeng Indonesia. Dongeng Bener. luar, tapi sayangnya The Red Riding Hood waktu itu. Ya maksudnya dongeng-dongeng klasik untuk tingkat SMP gitu. Dan sebetulnya itu jadi satu momen yang menyadarkan aku bahwa sebenarnya mendongeng itu nggak semudah itu. Bener, Kak. Kata siapa? Tidak Dongeng? semudah itu. Itu tuh kayak Atau artinya dongeng tuh mudah kok, guys. gitu. atau gimana sebetulnya? Pada dasarnya kan semua orang bisa ngedongeng. Cerita itu kan ngarang ya. Iya, kecuali kalau mau menjadikan pendongeng ini sebuah profesi, nah itu beda lagi. Iya, betul. Karena kan harus memainkan beberapa peran dalam
ya satu momen gitu, dan akhirnya harus berganti-ganti suara, berganti-ganti emosi dan properti semuanya sendiri gitu. Seru iya. aja gitu. Iya ya, tapi sebenarnya dongeng itu nggak sesulit itu kok, karena modal jadi kita pendongeng itu adalah diri kita sendiri. Yes. Gitu. Dan ini ya, Apa? imajinasi. SpongeBob sekali. Ya sebetulnya salah satu tujuannya dongeng Indonesia untuk membawa kembali dongeng ke tengah-tengah masyarakat, kita juga mau mendorong orang tua di rumah bahwa mendongeng itu jangan pikirin gimmicknya doang. Gitu, karena kalau terus-terusan mikirin gimmick sama treatment tertentu, yang ada orang tua nggak akan mulai dongeng nih. Jadi kita mendorong mereka mulai aja dulu bercerita, mulai aja dulu dongeng. Apapun yang akan kalian berikan di rumah untuk anak akan sangat toleran kok. Tapi yang mereka cari kan sebenarnya bukan gimmick orang tuanya. Yang mereka cari adalah kedekatan, bonding selama bercerita. Jadi nggak lebih baik dongeng tuh diceritakan sama orang daripada kita baca sendiri. Apakah bisa diterjemahkan seperti itu? Tergantung tujuannya, Iya. Kak. Tergantung tujuannya juga. Kalau memang kita mau membiasakan untuk mengenalkan buku atau sambil Betul. belajar, nah buku menjadi salah satu faktor penting. Tapi kalau kita mau bangun bonding, ya dari kita aja. Kayak kita mau mulai sama misalkan anak nih, atau keponakan atau siapa, kita nggak mau bingung nih kadang cerita apa dengan kita. Kamu lagi mau diceritain apa, itu juga nggak masalah. Nanti kita create cerita bareng, bikin cerita bareng. Atau ya tadi kalau kayak kakak nanya, ceritanya waktu kecil apa sih yang disukai, nah gitu. Karena bapak aku dulu juga nggak yang spesifik dia mau cerita, bapak punya cerita ini nih, nggak gitu sih. Malah dia kadang ya ceritain, kebetulan dia guru, ceritain ya kelakuan murid-muridnya kadang di sekolah, ataupun ya karena dia guru kadang ngetes dia ngajar tuh di aku sendiri gitu. Jadi itu sebetulnya ya, maksudnya waktunya gitu, energinya untuk ngobrol sama anak, sebetulnya itu yang paling penting gitu dari unsur mendongeng tuh. Bukan kayak harus bukunya dulu lah, atau propertinya dulu, atau apapun gitu. Aku sekarang mau nanya soal pasti ada dong pengaruh dongeng ini untuk kita-kita yang sudah dewasa, terutama untuk mental health juga, karena kayaknya bisa menjadi salah satu bentuk terapi atau stress release gitu ya, kayak Bisa banget ya. Itu salah satu juga kita bikin The Nest ya, Kak Hendra ya. Betul. Jadi waktu pandemi itu kita buat namanya The Nest. The Nest ini khusus untuk cerita yang remaja dewasa tadi, sarang burung ya. Dan waktu itu kita amaze-nya, responnya sangat besar. Bahkan pernah ada satu pertemuan itu yang nonton itu mahasiswa Indonesia dari Jerman, Jepang, Korea. wow. Itu mereka sampai bela-belain karena ternyata bisa ngobatin rasa rindunya mereka. Nggak bisa pulang, itu satu. Terus yang kedua, waktu The Nest dengan beberapa tema tertentu ya, kebetulan kalau di The Nest itu tematik. Itu bahkan ada orang bisa menceritakan hal yang nggak pernah dia ceritain ke siapapun. Gitu. Dan akhirnya dia sih kayak merasa lega ya, ternyata ya kalau minimal udah pernah cerita ini. Sih, ya dengan mengarang itu ya, merilis bisa emosi. rilis emosinya juga. Menyalurkan gitu. Dan juga pernah dilakukan oleh kakak-kakak di depan kita ini. Curhat colongan. Waktu itu lucu. Yang paling memorable sama saya waktu di Danes itu, waktu itu kita temanya namanya robot dangdut. Oke, wow, menarik. Dua kata lucu, robot dangdut. Iya kan? Jadi itu emang temanya cukup epic, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keceriaan yang ada hubungannya juga dengan kan dangdut itu kan musiknya Indonesia banget tuh. Yes. Ya, Karena it's kan the music dangdut of my country. Iya deh, sama country. Referensinya kan tuh lagi. Oh my country. Nah, waktu itu saya terinspirasi. Kebetulan saya kan dulu sebelum memutuskan untuk jadi storyteller juga, saya itu ngajar. Nah, saya membawakan cerita tentang salah seorang babysitter dari anak murid saya, yang ternyata si babysitter ini punya single, gitu. Namanya Dewi Casablanca. Saya ngayal aja dari namanya dia, terus menceritakan tentang kalau dia jadi penyanyi dangdut dia akan kayak gimana ya, gitu. Saya nggak pernah dengar musiknya, tapi itu santer banget di antara guru bilang ini penyanyi loh gini-gini. Astaga nih. Dan itu ketika muncul tema si robot dangdut itu yang langsung
ke-trigger adalah memori itu. Nah, salah satunya adalah kita jadi terkoneksi lagi sama memori-memori lama. Iya. Cerita bisa sampai sebegitunya gitu. Langsung mau bikin cerita. Apa? Gue langsung Lele terbang. Gue langsung nanyain ChatGPT apa aja sih gunanya imajinasi. Apakah emang harus tema-temanya itu yang sangat random gitu, robot dangdut, lele terbang? Yang beneran imajinatif gitu. Enggak sih. Juga ya. Enggak juga sih. Sebenarnya tergantung mood ya. Iya, betul. Ataupun ada keresahan apa. Kita ada proses ini kok brainstormingnya juga Brainstormingnya kalau ada. misalnya kita menentukan tema. Kita pernah judulnya kalau nggak salah Dendang ya. Dendang pernah. Jadi itu semua lagu yang paling nempel sama kita, terus kita punya memori sama lagu itu. Nggak mesti cinta, bisa kehilangan, bisa keputusasaan denger lagu ini gitu. Jadi tematik ya. Tematik Iya. juga ya. Lagi happening Raja Jawa bisa kita bikin. Bisa. Legenda Raja Jawa. Betul. Karena kan kita kan sering banget tuh mendengar atau tahu zaman-zaman sekolah dulu pada zaman dahulu kala di Iya. suatu kerajaan. Benar. Nah, itu Di biasanya selatan Pulau Jawa. Betul. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi yang belum terjawab. Hmm. What's the greatest Indonesian folklore story that you ever heard? Apa ya? Aku dulu deh. Iya deh, boleh deh. Kalau aku dari daerah asalku, nyaris nggak pernah orang dengar. Judulnya itu? Ansuang. Apa itu? Coba cerita dikit deh, Kak. Ansuang itu kisah tentang raksasa yang Dari daerah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, oke. Jadi Ansuang itu sesosok raksasa yang tugasnya menjaga sebuah desa namanya Desa Mawira. Desa Mawira ini artinya desa gigi putih. Nah, sosok ini nggak pernah kelihatan tapi dia selalu ngelindungin desa itu. One day shamannya si dukun kampung yang suka ngasih obat pembersih gigi. Selesai dia bikin obatnya, ngasih ke warga desa, tiba-tiba gempa bumi dan ternyata disusul dari gempa bumi itu suara raksasa yang keras. Ternyata si Ansuang penjaga kampungnya mereka Bangun. kesakitan. Oh, kesakitan. Akhirnya dia samperin, pas dicek ternyata si Ansuang sakit gigi. Gitu. Dia nggak bisa jagain desanya kalau terus-terusan kesakitan. Akhirnya si dukun itu masuk ke dalam mulutnya, ditemukan di dalam mulutnya itu makhluk pemakan gigi namanya Kadio. Kirain kebanyakan makan coklat. Gitu. Ya, singkat cerita mereka harus bikin obatnya versi banyak karena kan si Ansuang besar. Akhirnya minta satu kampung untuk ngucapin mantranya, ngambil bahannya terus kasih minum ke Ansuang dan ceritanya selesai. Mereka ternyata bisa saling ngejaga. Raksasa jaga desa, penduduk desa bisa jagain raksasa. Gemes. Ansuang ya. Ansuang. Ansuang. Dan itu ternyata ada beragam versi ya. Kayak misalnya di Jawa kan raksasa itu sebutannya buto. Iya. Ijo. Nah, macam-macam buto. Raksasa ya pokoknya ya. Pink. Terserah dia. Batu buto. Kok batu ya? Katiwi apa? Aduh, banyak banget masalahnya. Satu deh. Satu, aku suka Kalaharu, aku suka yang pemakan bulan itu yang jadinya gerhana. Ya. Cindelaras. Tapi sebenarnya bapakku paling seneng itu denger cerita rakyat, cerita wayang sih. Oh, wayang. Wayang Pandawa kayak Petruk Gareng. Oh, saya kira mau nyanyiin lagu wayang. enggak. Ben wayang. Oh, referensi. Kebetulan tadi mau nyanyiin lagu-lagu dari album Pandawa 5 Dewa 19. Iya, Agak jauh ya. Jadi sekarang tuh kalau ngelihat wayang tuh suka keinget bapak lah. Itu apalagi ada salah satu tokoh wayang Karna tuh aku suka banget. Jadi kan Karna. Dan dia tuh kan salah satu dari Pandawa 5 juga ya. Tapi kan dia dibuang, tapi dia tuh teguh teguh untuk memegang prinsip lah yang semacam itu. Jadi dulu kalau bapak tuh ngajarin itu pakai cerita. Jadi dia ngambil sampah dari cerita. Lalu nanti dia, menurut kamu gimana? Ini harus gini loh gitu. Jadi dia nggak nasehatin. Jadi menurut aku semua cerita yang jadi semua cerita itu ya berkesan. Kalau disuruh pilih apa ya? Banyak banget soalnya. Tuh apa kalau Cindelaras kan ayam ya. Bapakku suka ya ayam. Jadi kayak pengusaha ayam goreng. dia hobinya melihara Kolonel ayam. Sanders.
ternyata. Tapi ini adalah bukti bahwa sebetulnya folklore atau cerita rakyat itu tuh banyak banget ya. Yang bahkan juga tadi yang dimention sama Kak Hendra sama Kak Tiwi juga, aku juga belum, ya harus di recall dulu. Oh iya, Cendelaras tuh yang ini gitu. Atau mungkin Answang juga aku belum pernah denger sebelumnya gitu. Jadi kita harus digging lagi. Bener. Kita lebih ke Anjungwan sih ya, pemain Korea Selatan. Anjungan tunai mandiri. ATM ya. Itu lebih ke dongeng dewasa ya. Berarti kok ingetnya ini ya kayak makanan Cina ya, restoran terus jadi lapar tiba-tiba. Tapi coba cerita dikit soal dongeng dewasa tadi deh. Itu gimana, apa bedanya sama yang anak-anak? Beda ke pengemasan cerita sih gitu. Kalau anak-anak kan kita nge-treatnya cara komunikasi bahasa yang kita pakai kan, ke anak-anak kita agak lebih hati-hati ya, karena anak-anak itu kan dia itu kan menyerap ya, meniru dan menyerap gitu. Kalau dewasa ya lebih lepas. Terus cara pembawaan ke anak-anak juga ya harus kita perhatikan, kayak tujuannya apa, apakah kita mengenalkan bahasa ataukah hanya untuk senang-senang, edukasinya apa. Kalau dewasa ya lebih bebas, terus lebih banyak yang bisa dieksplor ya. Iya, betul. Gitu sih. Terus Kayak perspektifnya lebih luas betul, juga ya. dan dari ceritanya juga berbeda. Kalau anak-anak sederhana gitu, kalau dewasa bisa yang kita lebih rumit lah gitu. Bahkan bisa dimodifikasi di tengah jalan. Jadi kayak tahun lalu itu The Nest kami cerita berlima. Itu satu cerita tapi yang cerita estafet. Oh, cerita estafet masing-masing. Iya, setiap orang punya cerita mereka Bercerita. masing-masing tapi punya satu titik yang sama gitu. Jadi kisahnya tentang 5 orang yang kehilangan bapaknya. Dan 5 anak ini punya masalah yang sama ketika ditinggal bapaknya. Tapi ternyata bapak mereka pergi ke satu tempat yang sama, yaitu ke bulan. Yang satu cari bapaknya sampai sepatunya rusak. Ketemu satu lagi yang punya sepeda, diboncengin sampai sepedanya rusak. Ketemu yang punya perahunya sampai rusak. Nah, akhirnya ketemu peri yang bisa nolongin mereka. Kebetulan perinya sekarang jadi punya bengkel karena udah lama gak kerja. Begitu mereka sampai di bulan, diantar sama si peri, ternyata 4 anak ini bapaknya sama. Tapi masing-masing pencerita tuh mereka ceritanya spontan aja. Spontan, iya. Pokoknya kamu ceritain kesusahan kamu adalah nyari bapak kamu sampai sepatu sobek. Kamu ceritain sampai ceritain kalau kamu ditinggal sampai Jadi gini. kayak full of surprise ya. Yes, betul. So fun. Iya, dan itu bahkan ada 2 orang yang last minute begitu mau naik langsung ganti cerita, ganti plot. Itu lomba atau pertunjukan aja? pertunjukan aja. Kirain ada lomba estafet dongeng gitu. Oh enggak. Ada nggak ya? Apa gitu? Menarik juga buat dibikin ya. Bikin apa? Ya. Wow, Menarik seru guys. sekali. Ini jadi kalau misalnya ada teman-teman dari Detikers juga yang pengen, aku juga suka bercerita orangnya. Aku mah butuh lebih banyak pendengar dari cerita-cerita aku, pengen gabung di komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Gimana cara? guys? Bisa tinggal DM aja atau kita kan selalu update kegiatan di Instagram sosial media @ayodongeng_ind. Nanti bisa follow. Kita selalu update kegiatan di situ. Nanti kalau mau bergabung bisa join kegiatan kita ngobrol-ngobrol apakah sesuai nih komunitas ini cocok sama aku. Itu silakan aja. Atau mau tanya-tanya via DM dari Ayo Dongeng juga silakan. Itu karena kita nggak harus pendongeng ya yang bergabung. Jadi semua orang yang suka dengan cerita, semua orang yang Penikmat ya. mau itu cuman nikmatin aja, nonton aja atau gimana, silakan bergabung aja, nggak perlu harus jadi pendongeng. Ada kok yang dari awal gabung. Supporting juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, dari awal gabung sampai sekarang nggak pernah dongeng, ada kok. Iya. Dari awal sampai saat ini gabung jadi konsumsi aja pun ada. Ada kok. Supply makanan doang juga ada ya. Ada. Yang penting cinta dongengnya dulu. Tuh. Sama kapan Festival Dongeng Internasional Indonesia? Bisakah hadir juga? Bisa banget, apalagi kita ada online dan offline-nya. Oh, ada online juga. Jadi 1 hari offline, 1 hari online. Iya, karena pas pandemi ternyata banyak banget responnya pas kita bikin online, terus pas kita ngadain offline, adain online-nya dong. Iya betul. Di tanggal berapa Kak Hendra? Offline-nya kita tuh di tanggal 30 Desember di penghujung 30 November di penghujung bulan Sabtu, ini, hari Sabtu, mulai dari setengah 10
sampai kalau nggak hujan bisa sampai jam 4 sore. Berlokasi di Jadi, Bogor, tapi itu tempatnya sangat mudah dijangkau. Kalau dari stasiun kereta jalan kaki cuma 5 menitan. Kebun Raya. Bukan. Dekat Kebun Raya, Hotel Salak. Oke, ya. Di sebelahnya persis ada namanya BCC, Bogor Creative Center. Hotel Bogor Creative Salak, Center ya, terus guys. Bukan BCC yang di email ya. Bukan. BCC. BCC Iya, sebelum iya. BCC ACC. Tapi Iya lagi. Bener lagi. tapi BCC yang dekat Hotel Salak ya, soalnya nama BCC singkatannya ada 2 di Bogor. Iya, betul. Oh ya, pokoknya yang sebelahnya Hotel Salak ya. Iya. Iya, kalau jadi yang gitu. BCC satu lagi komplek perumahan. Iya, disangkanya rumah. Bukan sebelahnya Iya. bukan Hotel Salak, Nanti- Hotel Durian. Ntar kau udah sampai kok nggak ada. Enggak ada keramaian. Salah. Sebelah Hotel Salak salah. tanggal 30 November. 30 November. Mulai jam 10. Iya. Pagi. Setengah 10-an, Setengah setengah 10 kita akan 10. pembukaan dulu, remeh-temeh dan segala macam nanti. Pokoknya di sana nanti di hari itu tanggal 30 akan ada banyak treatment dan kita yang pasti yang kita bisa spill di sini adalah ada pendongeng dari luar Jakarta juga. Terusnya ada teman-teman dari komunitas dongeng di luar Jakarta. Jadi komunitas dongeng itu kan bukan cuma Ayo Dongeng Indonesia, ada banyak. Kami pun punya rekanan banyak berjejaring. Salah satu yang datang nanti udah dipastikan adalah dari Lampung, namanya dari Dakocan ya. Nah, KII. Kain, satu lagi dari Surabaya. Bunda Inge. Oke. Gitu. Seru. Ada juga yang internasionalnya nanti. Betul. Terus kita ada online-nya Online-nya. tanggal 1. Sebenarnya dari 30 malam ya, malam Minggu. Oh iya, kita udah 30 malam. bersama di online. Online ini via YouTube atau YouTube dan Oh, Instagram. Oke. Betul. Is it free guys? Iya dong. Biar semua orang bisa menikmati. Jadi nggak harus punya anak dulu baru datang ya. Oke. Orang dewasa juga silakan dewasa. mau Juga bawa hadir. anak tapi inner child ya. Boleh, atau mau ajak ponakan, anak tetangga, anak temen dulu boleh. Iya. Tapi dari statistik kita yang kita sempat hitung kemarin tuh 26% lajang datang nonton juga loh. Oh gitu. Iya, gitu. Mungkin sambil cari jodoh kan. Mahasiswa-mahasiswi gitu. Dan kali ini kita bergeser nggak di kota ya. Biasanya kan kita di antar Museum Nasional atau Perpustakaan Nasional di tengah kota. Kali ini kita bergeser ke Bogor biar bisa dengerin cerita dengan udara yang sejuk. Menarik, Betul. menarik. Nyari view berbeda. Betul. Mungkin terakhir kita bisa minta Gala untuk kasih pesan-pesan buat seluruh anak-anak di Indonesia soal dongeng. Gala mau bilang apa? Permisi ya Mas. Agak batuk terus ya Gala dari tadi ya. Ya, gimmick cuma batuk doang. Ya, jadi pesan aku mulai nanti malam jangan lupa minta orang tuanya dongeng. Kasih tahu kalau mama papa sayang aku, coba kasih aku cerita, aku aja udah bahagia. Gitu ya. Terima kasih Gala, terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Tiwi. Terima kasih. So good to have you guys here. Kita Menyenangkan. berterima kasih sekali sudah mengingatkan kita kembali bahwa betapa powerfulnya dongeng ini buat kesehatan mental kita dan juga Betul. bagaimana kita bisa lebih berimajinasi. Dan sebetulnya juga ya kita ingatlah bagaimana sebetulnya dongeng-dongeng ini juga menemani kita pada saat kita masih kecil gitu ya. Menemani tumbuh kembang kita dan akhirnya waktunya sekarang kita untuk menurunkannya ke generasi berikutnya. Betul sekali. Kita punya tagline loh. Yes. Nah, kali ini adalah bantuan yang kita minta dari kakak-kakak semua. Jadi kalau misalnya kita bilang detik sore, bareng-barengan sama kita sini sama Gala juga ya. Kita bilang, gak cuma hore-hore. Nggak cuma Alright. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih Detikers kita. Besok masih ada lagi jam 3:30 sampai jam 6 sore tentunya ya, Eiza. Yes, waktunya saya Iza Magfira pamit. Edwardus Muragir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Besok kita jumpa lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.